Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu menaungi adik-adik di rumah bersama dengan keluarga. Bersyukur ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama bisa mengikuti ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 28 Juni 2020. Mari adik-adik persiapkan hati, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu kidung pujian dari KMM 10 ayat 1 dan 3. Kemanapun kita pergi, Tuhan disitulah. Tangannya lah pengawalku dan ku dibimbingnya. Tiada jalan ku tempuh di luar kasih-Nya. Sebelum kita menyanyikan Mazmur, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Kehadiran-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami percaya kasih penyertaan Tuhan selalu menaungi kami. Hadirlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga hati kami dimampukan untuk bersukacita dan bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kulayangkan mataku ke arah gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak tertidur Amin. Siapa yang berpegang adalah lagu dari KMM 144 yang akan kita nyanyikan bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam pembacaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembacaan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengetahuan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1-26. Demikian firman Tuhan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut terbelah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut terbelah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini dari Mazmur 136 ayat 1-26. Lumayan panjang bacaan firman kita pada pagi hari ini. Untuk sama-sama kita ketahui mengenai latar belakang kitab Mazmur. Kitab Mazmur di bahasa Ibrani disebut sebagai Mizmor, yang mengandung arti nyanyian yang diiringi oleh alat musik, seruling ataupun kecapi. Lalu untuk nyanyian-nyanyian Mazmur sendiri itu biasa kita dengar di upacara-upacara ibadat Yahudi ataupun di rumah ibadat Yahudi. Terkhusus untuk Mazmur 136 sendiri, di dalam liturgi Yahudi, Mazmur 136 disebut sebagai Halil Agung atau pujian agung. Kenapa disebut pujian agung? Karena di dalam Mazmur 136 memiliki 3 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah
Di sana disebutkan adanya ajakan untuk bersyukur. Di dalam ayat mana saja? Terdapat di ayat 1 sampai 3 dan ayat yang terakhir, ayat ke-26. Lalu apa yang melatar belakangi pemazmur menyebutkan atau mengajak kita untuk bersyukur, para pembaca mazmur? Pemazmur ingin mengajak kita atau menegaskan bahwa pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Satu, karena Tuhan satu-satunya pencipta dan pemilik sejati alam semesta dan segala isinya. Lalu yang kedua, pemazmur mau mengajak kita untuk rasakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan manusia. Lalu keistimewaan yang kedua adalah disebutkan secara berulang kata kepada Dia yang diulang sebanyak 8 kali di ayat 4 sampai ayat 7, ayat 10, ayat 13, ayat 16 dan ayat 17. Yang di ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Pengulangan kata kepada Dia, pemazmur mengingatkan kita pada proses penciptaan. Lalu ayat selanjutnya, ayat 10, kepada Dia yang memukul mati anak sulung Mesir, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Di sana juga pemazmur mau membawa kita kembali kepada kisah karya pembebasan dan karya penyelamatan, karya perlindungan yang Tuhan sudah berikan buat umatnya Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Pemazmur mau flashback sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Israel, adik-adik. Apa yang mau Mazmur sajikan kembali di keistimewaan adanya ungkapan yang berulang kepada Dia. Mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang dapat membuat keajaiban. Keistimewaan yang ketiga adalah ungkapan atau refrain kalau dalam sebuah lagu yang diucapkan secara teratur sebanyak ayat firman pun di Mazmur 136, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mau menegaskan kita mengenai pengulangan ayat sebanyak 26 kali, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari zaman penciptaan, dari zaman pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan hingga saat ini, kasih setia Tuhan abadi. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Dan pemazmur berusaha untuk menjelaskan kepada kita semua ciptaannya bahwa kasih Allah, kasih Tuhan pencipta langit dan bumi dari semenjak penciptaan hingga pada sampai saat ini adalah abadi. Nah, adik-adik, setelah kita membahas mengenai Mazmur 136 yang merupakan halil agung atau pujian agung, apa yang dapat kita ambil pelajarannya dari bacaan kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Apa respons kita? Responsnya nggak perlu yang muluk ya adik-adik. Pada saat kalian mendengarkan ini, kalian nggak perlu repot-repot mencari apa ya kira-kira responsnya yang supaya keren gitu. Enggak. Respons yang paling kecil sekalipun jika kalian terlintas, kira-kira apa sih respons yang baik saat kita tahu bahwa ada sosok yang mencintai kita unconditionally,
everlasting love. Gak lihat kondisi kita dan sifatnya abadi. Seperti orang tua kita, adik-adik. Jika orang tua kita ibaratnya mereka mengasihi kita mati-matian. Mati-matian bisa dibilang kalau misalnya mereka bekerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki buat kehidupan kita anaknya. Mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kalau Tuhan itu mati-matian udah enggak lagi. Kenapa? Tuhan bukan mati-matian, Tuhan memang sudah mati. Tuhan sudah mati buat kita. Itu bukti cintanya. Dari masa penciptaan hingga saat ini, kasih Tuhan tuh abadi sifatnya. Gak ada pause-nya, gak ada berhentinya, gak ada capeknya. Bayangin ya adik-adik, umat Israel tuh bandelnya minta ampun. Umat Israel dibilang sebagai umat yang tegar tengkuk, bandel. Kalau orang yang punya batas sabar, mungkin mengasihinya sudah hilang kesabarannya. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Tuhan kita enggak seperti itu. Nah, kita ini seperti umat Israel adik-adik. Kita tahu Tuhan sayang sama kita. Tuhan tahu Dia mencintai kita ciptaannya tanpa ada putusnya. Tapi terkadang respon kita biasa aja. Tuhan mati-matian sampai bener mati di kayu salib, tapi respon kita gitu aja, segitu doang. Respon kita segitu doang sama Tuhan. Nah, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk tidak segitu doangnya sama Tuhan, karena kita sudah diberikan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar mengenai bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan yang abadi. Cuma dua pilihan kita dalam meresponi firman Tuhan atau meresponi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu, bersikap cuek. Dua, meresponi. Responinya seperti apa? Sikap cuek dulu deh, contohnya sikap cuek ya. Kakak nggak mau jauh-jauh, kakak mau ambil pengalaman di antara kita aja nih. Meskipun kita nggak ketemu dalam beberapa bulan ini, tapi kakak tetap memperhatikan adik-adik nih, bagaimana kasus cueknya adik-adik kepada ajakan untuk semakin dekat sama Tuhan. Salah satu contohnya ya, di WA group yang dibuat sama kakak-kakaknya, ada ajakan untuk membaca firman setiap hari yang diajak oleh Kak Rita, membaca Alkitab setiap hari, beberapa pasal setiap hari, bersama-sama diajak oleh kakak-kakaknya. Tapi yang meresponi dari banyaknya teruna yang masuk dalam grup, cuma bisa dihitung sama jari yang meresponi. Terima kasih yang meresponi. Salut buat kalian. Bagaimana yang lain? Itu satu, cuek, diajak membaca firman Tuhan, cuek, nggak ada respons. Padahal pada baca tuh ajakannya di WA group. Untuk hal kecil sekalipun, tapi dalam hal mendekatkan kalian kepada Tuhan, ayo kalian nggak boleh cuek saat ini. Di ayat bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk sedini mungkin, sedari sekarang, melatih kita pada keteraturan iman. Kakaknya nggak ngomel ya, kakak sedang memberikan contoh. Nah, itu pilihan yang kalian ambil ya pada saat kakak-kakaknya meminta di WhatsApp group buat kalian tidak cuek akan segala sesuatu yang membawa kepada hal mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau sikap yang kalian ambil adalah yang kedua, yang pertama cuek, lalu mati-matiannya Tuhan dan beneran mati dan bangkit, itu nggak ada gunanya buat kalian, buat adik-adik. Ayo dong adik-adik, dari sedini mungkin kalian nggak boleh cuek. Ada panggilan, secercah panggilan antara sebenarnya mau sih gitu,
itu langsung ditangkap, jangan justru akhirnya dibuat redup. Sehingga dari sekarang kalian tahu bagaimana melatih diri dalam keteraturan iman, sehingga berbalas tuh kasih Tuhan yang abadi diresponi sama kita anak-anaknya. Jadi klop kasih yang abadi, dan kita menerima kasih yang abadi, dan kita memiliki kasih yang abadi, kita akan spreading everlasting love ke dunia ini. Jadi meskipun nampaknya sederhana, jangan dilihat pada saat sekarang, karena segala sesuatu itu akan tumbuh besar dimulai dari yang kecil dulu. Mari adik-adik, kalau di saat-saat seperti ini, pada saat kalian diajak untuk mendekatkan diri kalian kepada Tuhan, itu adalah bekal kalian di masa yang akan datang. Kalian akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nggak goyang kayak pucuk cemara, terbawa angin ke kiri, iya ke kiri, angin ke kanan, ya ke kanan. Nah, adik-adik, yang terakhir dari Kak Maria untuk pada saat ini, kakak berharap dari apa yang sudah kita baca atau kita bahas pada pagi hari ini bisa kita resapi di dalam kehidupan. Kakak mau simpulkan, kita harus selalu dapat menjadi teruna-teruni yang mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya Tuhan yang patut dipuji. Yang kedua, meresponi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari kebaikan Tuhan dapat membawa diri kita juga menjadi baik, dan membawa diri kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Semangat selalu dalam menjalani hari-hari ini. Terlebih sehat selalu buat adik-adik dimanapun kalian berada pada saat ini. Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, beri mereka hikmat agar mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain, dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Bungkus mereka semua dengan darah-Mu agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami, kiranya Engkau memberkati mereka, keluarga maupun dalam pelayanan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan mau menghalau semua virus COVID-19 dari muka bumi ini, agar kami dapat menjalani kehidupan kami lagi seperti semula. Akhirnya Tuhan, ampuni dosa kami kalau kami selalu menyakiti hati Tuhan. Beri kami belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami. Lewat mereka Engkau menciptakan kami, melalui kasih sayang mereka Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan membesarkan kami. Kami mohon, berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Semua permohonan ini kami percayakan ke dalam tangan yang menjadi teladan kami dalam menghargai dan menghormati kedua orang tua kami. Sebentar aku ingin mendoakan sekolah. Dalam masa pandemi ini pasti sangat sulit bagi mereka yang tidak mempunyai alat komunikasi untuk belajar. Berkatilah mereka, bimbing mereka ya Tuhan. Tolong juga buat mereka selalu rajin dan tekun dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan sekolah lewat online. Ya Bapa, aku juga berdoa untuk masa pandemi ini, sembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di atas muka bumi ini, terkhusus gereja kami GPGH. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu atas gereja kami dan pelayanannya di tengah masa pandemi ini. Aku tetap memelihara kami. Berkatilah hamba Tuhan yang
menjadi pelayan-pelayan pekerjaanmu yang tetap setia memberitakan Injil walaupun terbatas ruang. Berikan kekuatan bagi para hamba-Mu Tuhan, senantiasa menyerukan bagi kami kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan semua kabinet kerja agar senantiasa bekerja demi bangsa Indonesia dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Mengolah bangsa kami keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semoga semakin kuat dan tidak terpecah belah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa